Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa
dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-muridnya itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan, mungkin kita bisa mengenali juga perikop ini dengan judul yang biasa kita pahami, yaitu Yesus menampakkan kemuliaannya. Namun yang tentu menjadi permenungan kita adalah bagaimana kemuliaan Tuhan ini ditampilkan, direnungkan dalam masa Prapaskah. Bagaimana kemuliaan Tuhan ini menjadi inspirasi, bahkan semangat kita dalam mengisi masa Prapaskah. Saudara-saudariku, dikatakan jelas dalam bacaan pertama bagaimana Abraham yang memang diminta oleh Allah sendiri pergi meninggalkan daerahnya,
Dan dikatakan tentu itu menjadi sebuah sesuatu atau bahkan mungkin pengalaman Abraham yang di luar dugaan. Bagaimana ia disuruh pergi. Maka penafsir seringkali menggandengkan bacaan ini dengan bacaan Injil ini dengan eksodusnya Abraham. Bahwa kepergian Yesus ke Yerusalem itu juga dianggap sebagai eksodus, meninggalkan, bahkan kalau kita bisa katakan adalah menuju tanah terjanji. Dan yang dijanjikan kepada Abraham adalah, lihatlah bintang-bintang di langit, berapa banyak itu, dan itulah yang akan terjadi dengan keturunanmu. Dianugerahi keturunan yang sangat banyak. Artinya dianugerahi berkat yang melimpah. Lalu kita gandengkan dengan bacaan Injil Lukas, bagaimana Yesus harus pergi ke Yerusalem. Yang kita tahu, kepergian Yesus ke Yerusalem artinya ia harus melalui penderitaan dan wafat di salib itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemuliaan yang digandengkan dengan peristiwa Yerusalem itulah yang bisa kita maknai dalam masa Prapaskah ini. Kepergian Abraham ke tanah terjanji juga bukan peristiwa yang gampang, bukan peristiwa yang sederhana, bahkan bertahun-tahun, yang artinya eksodus berkat harus dilalui dengan jalan yang tidak mudah. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu bagaimana pengalaman ini juga dirasakan oleh para murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tentu pengalaman kebahagiaan, pengalaman kemuliaan ini mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Maka Petrus dengan tidak mengerti mengatakan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus mengatakan, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Pengalaman kemuliaan, kebahagiaan itu tentu membuat kita nyaman dan betah. Dan Petrus juga merasakan itu, maka mendirikan kemah bisa dimaknai juga bahwa kita mau tinggal lebih lama lagi. Dan kemuliaan Allah memang mendatangkan ketentraman dan kedamaian itu. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu bagaimana Injil mengarahkan kita pada peristiwa berikutnya, yaitu ketika awan menaungi para murid. Dan para murid tentu takut dengan peristiwa itu, tetapi dari dalam awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman kemuliaan yang mengarahkan Yesus sendiri untuk menapaki jalan salib dan penderitaan, bahkan wafat itu, dikenali sebagai peristiwa kemuliaan yang mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Tetapi satu hal yang harus dan terus kita lakukan adalah mendengarkan Yesus. Peristiwa ini menjadi pengalaman masa Prapaskah, di mana kita semakin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam hidup kita. Kita mendengarkan Yesus, mendengarkan firman-Nya yang tentu menuntun kita, mengarahkan kita pada tanah terjanji, menuntun dan mengarahkan kita pada keselamatan yang juga dihadirkan oleh Yesus sendiri. Pertanyaannya, saudari-saudara, ini memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Sejauh mana kita telah bergulat, telah merenungkan, bahkan semakin memperdalam pendengaran kita akan Yesus. Seberapa banyak kita semakin mendengar dan mendengarkan tentunya firman-firman Allah. Berapa banyak kita sudah mampu bahkan mengambil bagian dalam kehendak Allah itu. Inilah masa Prapaskah. Saudara-saudariku, tentu kita tidak bisa mengatakan dan bahkan mungkin
dengan gampang mengatakan, sudah Romo, semuanya sudah saya dengarkan. Sudah Romo, semuanya sudah saya laksanakan. Tentu kita masih harus terus bergulat. Bahasa Surabayaan itu iya iyu katanya. Ya opo, ya wis rada dosa sithik, tapi saya itu pengen baik tapi kok ya dosa sithik. Dan hidup kita memang seperti itu dalam pengalaman kita setiap hari. Kebaikan yang baik mungkin ada di dalam pikiran dan benak kita, tetapi kadang tidak mudah kita lakukan. Maka mendengarkan ini tentu menjadi bagian yang sangat penting. Sehingga ketika kita melakukan yang tidak tepat, yang tidak benar, kira-kira yang kita ingat dan apa yang kita dengar ini terus mengingatkan kita untuk kembali. Maka sakramen tobat juga sebenarnya sarana kita untuk kembali. Sarana kita untuk menapaki lagi jalan yang benar. Ketika kita sudah bergeser, cari lagi mana. Inilah fungsi bagaimana kita mendengarkan Yesus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga pengalaman-pengalaman kita di masa Prapaskah ini semakin membuat hati kita, pikiran kita semakin peka terhadap segala hal yang mungkin mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita mampu untuk terus kembali kepada yang baik. Dan itu menjadi pegangan kita. Karena kita yakin pengalaman kemuliaan, pengalaman keselamatan, pengalaman Petrus menjadi pengalaman yang menenteramkan dan membahagiakan. Maka marilah kita berlomba-lomba dalam masa Prapaskah ini untuk semakin mengenal kehendak Allah, mengenal dan mendengarkan apa yang disampaikan Yesus sendiri dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk kembali menjadi pribadi yang baik, bahkan lebih baik. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.